Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Rizky Septiani dengan NIM 4004012265006 dari Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri D4 Sekolah Vokasi tahun 2022 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan terkait integrasi, yakni integral dari E pangkat X per X ln X dx menggunakan metode campuran, yakni metode Deret-Taylor dan juga metode substitusi. Oke, langsung saja pada penyelesaian soal berikut. Yang dimana diketahui soalnya itu adalah integral dari E pangkat X per X ln X dx itu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode gabungan yang telah saya sampaikan pada awal tadi. Oke, jadi di sini jika dilihat dari soalnya, pada soal tersebut itu dapat dipecah integral yang berbeda, yakni integral dari E pangkat X per X dx akan dikalikan dengan integral dari 1 per ln X dx. Nah, langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan menghitung atau mencari nilai dari integral yang pertama, yakni integral dari E pangkat X per X dx. Dengan terlebih dahulu menghitung nilai dari E pangkat X per X dengan berorientasi pada tabel of Maclaurin series untuk mencari value from E pangkat X. Jadi, nilai dari E pangkat X ini tuh dapat dicari melalui tabel Maclaurin series tadi. Di mana pada tabel Maclaurin series tadi itu nilai dari E pangkat X-nya itu akan sama dengan 1 plus X ditambah dengan X kuadrat per 2 faktorial, ditambah dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah dengan seterusnya hingga X pangkat N per N faktorial. Maka dari itulah didapatkan E pangkat X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Nah, nilai ini itu didapatkan dari tabel of Maclaurin series untuk mencari value from E pangkat X. Setelah didapatkan nilai dari E pangkat X, terus kemudian kita akan substitusi nilai dari E pangkat X untuk mendapatkan nilai dari E pangkat X per X. Nah, E pangkat X per X ini dapat disederhanakan menjadi 1 per X dikali dengan E pangkat X. Yang kemudian E pangkat X per X akan sama dengan 1 per X dikali dengan 1 per X dikali dengan hasil perhitungan dari E pangkat X tadi berdasarkan tabel Maclaurin yang didapatkan yakni sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Nah, tadi yang 1 per X itu kan dapat diubahkan bentuknya menjadi X pangkat min 1. Itu akan dikalikan dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N per N faktorial. Maka dari itulah didapatkan nilai dari E pangkat X per X sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N min 1 per N faktorial. Jadi nilai dari X min 1-nya ini akan disubstitusikan ke dalam menjadi X pangkat N min 1 gitu. Setelah itu, setelah didapatkan hasil dari E pangkat X per X, kita itu untuk mendapatkan nilai N sama dengan 1, itu harus mengeluarkan suku pertamanya terlebih dahulu. Suku pertama dari persamaan tersebut adalah 1 per X. Maka dari itulah, E pangkat X per X itu akan sama dengan U1 ditambah dengan E pangkat X per X. Nah, U1-nya itu kan tadi kan 1 per X. Maka dari itulah nanti akan diubah menjadi 1 per X ditambah dengan hasil dari E pangkat X per X, yakni sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N min 1 per N faktorial. Setelah didapatkan nilainya, dengan mensubstitusikan suku pertama untuk mendapatkan N sama dengan min 1, maka dari itulah nanti kemudian nilai ini akan diubah bentuknya ke dalam bentuk integrasi. Nah, bentuk integrasinya itu adalah integral dari E pangkat X per X dx, itu akan sama dengan nilai yang sebelumnya, yakni 1 per X dikali dengan E pangkat X dx. Nah, kemudian disederhanakan bentuknya dengan menggunakan metode integral biasa, seperti yang kita tahu bahwa integral dari 1 per X dx itu sama dengan integral dari 1 per U du. Jadi di sini cuman beda variabelnya doang. Kalau di sini X, di sini U. Cuman beda di variabelnya doang. Itu sama aja pengerjaannya. Intinya, seperti yang kita tahu di catatan sebelumnya, integral dari 1 per U du itu sama dengan ln mutlak U plus konstanta. Dan itu akan berlaku pada penyelesaian integral dari 1 per X dx, yakni akan diubah menjadi ln mutlak X plus C ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N kali N faktorial plus konstanta. Setelah penyelesaian pertama selesai, kita masuk ke dalam penyelesaian yang kedua, yakni untuk menyelesaikan bentuk integral dari 1 per ln X dx. Pada langkah kedua,
kita akan menghitung nilai dari integral 1 per ln x dx dengan menggunakan metode integral substitusi. Yang dimana metode integral substitusi yang seperti kita tahu, kita itu dapat memisalkan ln x yang ada pada soal itu dengan salah satu alfabet yang ada, yakni dari A sampai Z, terserah, itu mau ngambil yang mana aja itu terserah. Di sini saya mengambil huruf U. Nah, jadi nanti ln x ini akan dimisalkan dengan U. Jadi ln x sama dengan U. Nah, kemudian seperti yang kita tahu juga bahwa ln x ini memiliki bentuk natural, yakni berupa bentuk eksponen. Nah, maka dari itulah ketika si ln x ini diubah ke dalam bentuk naturalnya menjadi bentuk eksponen, maka hasilnya itu adalah E pangkat U sama dengan X. Nah, setelah itu, si permisalan tadi kita itu turunkan nih, atau didiferensialkan menjadi U aksen. Nah, jadi turunan dari U sama dengan ln X itu menjadi U aksen sama dengan 1 per X. Nah, turunan dari U, yakni kan turunan U terhadap X kan DU per DX. Jadi nanti DU per DX sama dengan 1 per X. Nah, nanti DU-nya itu tetap, DX-nya ini dikali silang ke atas, jadi nanti DU sama dengan DX per X. Nah, seperti tadi yang sudah kita perhitungkan pada awal, di mana nilai dari bentuk natural ln X itu kan itu sama dengan E pangkat U sama dengan X. Nah, di sini ada X, maka dari itulah nanti X-nya itu bisa kita ubah jadi E pangkat U. Maka dari itulah nilai dari DU sama dengan DX per E pangkat U. Nah, nilai dari DX-nya itu kita sederhanakan menjadi E pangkat U DU. Nah, nanti nilai ini akan disubstitusikan ke dalam persamaan awal yang ingin kita cari sebelumnya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai dari U itu kan sama dengan ln X. Nilai dari DX itu sama dengan E pangkat U DU. Nah, semua persamaan yang telah kita dapatkan itu akan disubstitusikan ke dalam persamaan sebelumnya, yakni 1 per ln X dx. Di mana pada soal itu kan integral dari 1 per ln X dx. Di sini integral dari 1 per ln X dx itu kan si integral dari 1 per U. Kenapa U? Karena di sini U itu kan sama dengan ln X. Maka dari itulah dapat diubah 1 per ln X akan sama dengan 1 per U. Dan di sini dx-nya itu kan sama dengan E pangkat U du kan. Maka dari itulah nilai dx ini akan diubah menjadi du. Nilai dari dx ini akan diubah menjadi E pangkat U du. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai dari masing-masingnya, itu kita kembali lagi ke dalam metode yang akan kita cari, yakni metode dengan menggunakan penyelesaian metode Maclaurin. Di mana pada Maclaurin ini kan, kita itu kan tujuannya itu kan untuk mencari E pangkat U kan. Di sini juga ada E pangkat U, maka dari itulah metode Maclaurin ini dapat dipergunakan kembali. Di sini bedanya yang pada langkah pertama tadi, itu kan si variabelnya itu kan adalah X, sedangkan di sini adalah variabelnya itu adalah U. Si variabel ini menyesuaikan hal yang ingin kita cari. Oke, langsung saja berdasarkan tabel of Maclaurin series, untuk mencari nilai dari E pangkat U, itu sama saja seperti metode sebelumnya, yakni E pangkat U sama dengan 1 plus U, ditambah dengan U pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah dengan U pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah dengan U pangkat 4 per 4 faktorial. Dan ini sebenarnya bisa diteruskan menjadi U pangkat N per N faktorial, seperti yang tadi. Kemudian langsung saja di sini kita substitusikan ke dalam persamaan yang ingin kita cari, yakni integral dari 1 per U dikali dengan E pangkat U du. Di mana di sini akan diintegralkan, yakni 1 per U. 1 per U. Dan di sini, si E pangkat U-nya ini diubah bentuknya ke bentuk hasil dari perhitungan yang tadi berdasarkan tabel Maclaurin, yakni 1 plus U ditambah dengan U pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dengan U pangkat 3 per 3 faktorial ditambah U pangkat 4 per 4 faktorial du. Nah, di sini setiap partikelnya ini atau setiap komponennya ini akan diintegralkan per masing-masingnya. Yakni jika diintegralkan, maka bentuknya itu adalah integral dari 1 per U du ditambah dengan integral dari du ditambah dengan integral dari U per 2 faktorial ditambah dengan integral dari U pangkat 2 per 3 faktorial ditambah dengan integral dari U pangkat 3 per 4 faktorial du. Nah, jika kita selesaikan seperti yang
pada metode yang pertama, kita itu kan tahu bahwa integral dari 1/U, du itu kan ln U. Berarti di sini tetap ln U plus konstanta. Kemudian di sini seperti yang kita tahu juga bahwa basic dari integral itu kan integral dari x pangkat n dx sama dengan integral dari x pangkat n dx itu kan sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c kan. Nah, maka dari itulah di sini nanti tinggal ditambahin aja sama 1. Jadi kan di sini kan ada integral dari du. Ya udah ditambahin 1 berarti kan tinggal integral u. Nah, terus ditambah ini kan integral dari kemudian ini ditambah lagi integral dari ini kan u-nya itu kan pangkat 1 kan berarti nanti jadinya itu u ditambah 1 U pangkat 1 ditambah 1 dibagi dengan 1 plus 1 dikali dengan 2 faktorial, dan seterusnya. Maka dari itulah akan didapatkan hasilnya itu adalah ln mutlak dari U ditambah dengan sigma sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan 4 x pangkat n per n dikali dengan n faktorial ditambah dengan c. Nah, 4 ini tuh dapat diteruskan menjadi tak hingga, dikarenakan di sini kan belum ditentukan kan berapa batas atasnya. Maka dari itulah saya ubah menjadi bentuk tak hingga. Maka dari itulah hasil yang didapat dari penyelesaian integral 1 per ln x dx itu adalah ln u ditambah dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga x pangkat n per n dikali n faktorial ditambah dengan c. Nah, di sini setelah didapatkan nilai hasil dari keduanya, di mana integrasi yang pertama itu didapatkan nilainya itu adalah ln u ditambah dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga x pangkat n per n dikali n faktorial. Nah, pada penyelesaian yang kedua juga didapatkan hasil yang sama. Ini sama aja, nanti keduanya itu akan dikalikan. Jadi nanti ln U ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga X pangkat N per N dikali N faktorial akan dikalikan dengan integral yang sama karena hasilnya juga sama kan. Jadi nanti ln mutlak dari U ditambah dengan integral dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N kali N faktorial ditambah C. Maka dari itulah hasil akhir yang didapat adalah ln mutlak U ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N dikali N faktorial ditambah dengan C. Dan ini akan diubah bentuknya menjadi X, jadi kayak ln X ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga X pangkat N per N dikali dengan N faktorial kuadrat ditambah dengan C. Jadi nanti hasil akhirnya itu jika diketahui batas atasnya, berapa-berapanya atau batas bawahnya berapa-berapanya, itu bisa dimasukkan untuk mencari nilai dari hasil integral yang telah kita selesaikan sebelumnya. Untuk itulah, sekian dari saya untuk penyelesaian metode integrasi berikut atau tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.